Setelah V25 Pro, kini hadir Vivo V30 Pro. Walaupun flagship terbarunya tak kunjung hadir secara resmi, kini konsumen di Indonesia mendapatkan varian terbaik dari Vivo V Series. Menariknya, untuk pertama kali hadir dengan campur tangan ZEISS, lengkap dengan logo khasnya pada bodi belakang. Berbeda dengan dua generasi sebelumnya, kali ini Vivo menghadirkan opsi standar dan Pro, alih-alih standar dan versi ekonomis. Dalam waktu yang sama, kompetitornya juga meluncurkan smartphone mid-range premium yang mengunggulkan sektor kamera. Meski begitu, Vivo V30 Pro membawa daya tarik tersendiri. Lewat Vivo V30 Pro, kamu bisa mendapatkan sebuah smartphone dalam desain stylish, tipis dan ringgan, sekaligus kamera yang bisa diandalkan baik dari sisi depan dan belakang, tanpa mengesampingkan performa dan kapasitas baterai. Apakah smartphone ini cocok untuk Sobat Gadget? Berikut review selengkapnya. Kalau tahun lalu warna merah yang jadi hero color dengan poin nasionalis, kini desain Vivo V30 Pro tampil dalam warna utama hijau khatulistiwa yang terinspirasi dari alam. Sebelum membahas lebih jauh desain fisik, saya ingin mengapresiasi acara peluncurannya yang dibuat lebih localized dengan lokasi, sampai hasil foto yang syarat akan nilai Indonesia. Terrific way to promote their phones. Warna hijau pada Vivo V30 Pro bisa berubah warna ketika terpapar sinar matahari menjadi lebih kebiruan, sementara permukaannya sendiri menggunakan material kaca anti-glare yang walaupun lebih tahan gores dan bekas sidik jari, sayangnya masih sangat licin. Begitu pula dengan opsi warna lainnya yakni hitam vulkanik, sama-sama dibuat matte dengan efek gemerlap yang cukup subtle. Bobot Vivo V30 Pro hanya 188 gram saja, sementara profilnya dibuat sedikit lebih tipis dari sebelumnya, yakni 7,45 mm. Padahal, kapasitas baterainya dibuat lebih besar. Poin menarik lainnya adalah daya tahan perangkat yang diperkuat oleh TOF Body Armor, di mana keempat sudut perangkat dan sisi lainnya sudah dirancang agar lebih tahan benturan. Khusus keempat sisi sudutnya, sudah ditambahkan material aluminium alloy khusus untuk meningkatkan durabilitas sampai 20%. Panel depannya sendiri sudah terproteksi dengan lapisan kaca shot alpha. Masih ada sertifikasi IP54 yang membuatnya lebih tahan dari debu dan cipratan air. Overall, desainnya yang semakin ramping juga diimbangi dengan daya tahan yang disempurnakan. Perbedaan mencolok terlihat pada modul kamera belakangnya. Terlihat ada dua kotak besar yang masing-masing mengusung setup 3 sensor kamera dan modul Aura Light Portrait terbaru. Menurut saya pribadi, desain kamera Vivo V30 Pro lebih baik saat dilihat secara langsung. Jadi ada baiknya untuk Sobat Gadget melihat demo unit sebelum memutuskan untuk membeli. Walaupun di atas kertas dimensi layarnya tergolong sangat besar, tidak membuat smartphone Vivo 9 jutaan ini terasa bongsor. Dimensinya memang mencapai 6,78 inci, namun saat digenggam, terasa seperti memegang smartphone 6,5 inci pada umumnya. Berkat kombinasi 3D curve di kedua sisi samping, keempat bezel sangat tipis dan bodinya yang juga tipis. Resolusi layar Vivo V30 Pro tergolong tinggi mencapai 1,5 K. Gunakan panel AMOLED 120 Hz yang bisa menyala cerah sampai 2800 nits. Reproduksi warnanya tergolong vivid dengan tingkatan saturasi yang bisa kamu kustomisasi sesuai selera. Penggunaan luar ruangan tentu sangat tidak masalah berkat tingkat kecerahan yang optimal. Seperti smartphone rilisan 2024 kebanyakan, layar Vivo V30 Pro juga sudah membawa teknologi Wet Hand Touch Algorithm. Dengan kata lain, kamu tetap bisa bernavigasi dengan konten pada layarnya meski jari sedang basah atau sedang menggunakan smartphone di bawah hujan rintik sekalipun. Sensor sidik jari in-display-nya juga bisa diandalkan, cepat non-responsif. Proteksi dari SGS juga hadir untuk memastikan agar mata tidak mudah lelah ketika memandangi konten digital terlalu lama. Yang sedikit saya sayangkan adalah absennya speaker stereo untuk dipasangkan bersama layarnya yang sudah tergolong superior, mungkin karena keterbatasan ruang ya.
Setelah 2 generasi sebelumnya absen dengan versi Pro, kini konsumen Indonesia akhirnya bisa mendapatkan Vivo V Series dalam versi tertinggi. Untuk itu, kamera Vivo V30 Pro tergolong superior dengan 4 kamera 50 megapiksel dan Zeiss. Memang, resolusi bukan segalanya, namun keempat sensornya pun tergolong superior di segmennya. Sensor utamanya menggunakan Sony IMX920, punya dimensi besar 1,49 inci dan mendukung OIS. Lalu menariknya digunakan 2 sensor Samsung JN 150 megapiksel baik untuk ultra wide angle di belakang dan kamera depan. Sama-sama punya diafragma 2.0 yang tergolong besar dan mendukung autofocus. Nah, masih ada sensor ketiga nih. Untuk hasilkan portrait terbaik, kamera Vivo V30 Pro didukung oleh sensor telefoto Sony IMX816 dengan dimensi 2,51 inci, memberikan 2 kali optical zoom dan 4 kali in-sensor zoom. Memang bukan berjenis periskop seperti pada kompetitornya yang lebih murah, namun tetap bisa hasilkan foto portrait dalam 2 kali dan 4 kali. Tidak seperti Vivo X Series yang punya teknologi Zeiss dalam bentuk hardware. Pada Vivo V30 Pro, Vivo menyediakan pengalaman Zeiss dalam bentuk efek portraitnya seperti bentuk pendaran lampu biotar sampai opsi shiny flare. Digabungkan dengan aura light portrait yang semakin cerah, tenang, cahayanya tetap halus di wajah. Foto portrait dari Vivo V30 Pro bisa lebih dramatis. Masih belum pakai Origin OS, Vivo V30 Pro menjalankan Fantouch OS 14 berbasis Android 14. Smartphone ini dijanjikan akan mendapatkan setidaknya 2 kali pembaruan versi OS dan pembaruan keamanan berkala hingga 3 tahun ke depan. Tergolong standar dan masih ketinggalan ketika dibandingkan dengan Samsung, yang bisa kasih pembaruan OS sampai 4 tahun untuk smartphone entry levelnya. Dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, speaker Vivo V30 Pro sayangnya masih mono, terletak di sisi bawah perangkat. Sudah cukup untuk mendengarkan musik atau menonton video sesekali, namun tentu terasa kurang imersif bila dibandingkan dengan setup speaker stereo. Walaupun ada mode volume 150% yang tergolong useful ketika berada di luar ruangan, Fantouch OS memberikan cukup banyak fitur ekstra yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna Vivo V30 Pro, mulai dari game assistant, sidebar, dan small window, untuk membuka aplikasi lain dalam bentuk jendela kecil, sampai mode beauty yang bisa aktif dalam panggilan video. Tampilan antarmuka Vivo V30 Pro sendiri terlihat familiar, mudah digunakan, dan tidak ada iklan mengganggu. Namun melihat Xiaomi sudah bisa melebur MIUI dengan HyperOS, saya berharap Origin OS juga bisa dihadirkan ke pasar global, dengan tampilan antarmukanya yang lebih segar. Lebih kencang dari sebelumnya, performa Vivo V30 Pro didukung dengan chipset yang sama seperti seri V27 Pro yang tidak masuk resmi ke Indonesia, yakni Dimensity 8200 dari MediaTek. Chip yang satu ini punya Prime Core Cortex-A78 dengan clock speed sangat tinggi, mencapai 3,1 GHz. Namun tetap efisien daya berkat fabrikasi 4 nanometer, dipasangkan bersama RAM LPDDR 5X 12 GB dan penyimpanan UFS 512 GB. Agar performanya tetap lancar saat bermain atau multitasking, disematkan sistem pendingin dengan vapor chamber yang luas, diklaim bisa menurunkan suhu sampai 13 derajat Celcius, serta memiliki 11 sensor khusus temperatur. Dan benar saja, untuk sebuah smartphone yang sangat tipis, suhu bodinya tergolong stabil, meski digunakan untuk mengabadikan momen lewat kamera secara intensif. Sesekali suhu bodi terasa panas, namun pada skenario yang wajar ketika sedang mengaktifkan hotspot seluler. Overall, performa yang diberikan lewat Vivo V30 Pro sesuai dengan segmen harganya, dan memang setara kompetitor terdekatnya, yakni Reno 11 Pro.
Kalau performa setara, sektor baterai Vivo V30 Pro bisa dibilang lebih unggul. Dalam profil yang lebih tipis, Vivo bisa menyematkan kapasitas baterai lebih besar dari kompetitornya, yakni 5.000 mAh, menjadikan Vivo V30 Pro sebagai smartphone Vivo tertipis dengan baterai yang besar. Dalam peluncurannya, disebutkan bila Vivo menggunakan teknologi Blue Volt untuk membuat dimensi baterainya bisa lebih tipis. Penggunaan seharian penuh sangat aman, termasuk mengaktifkan hotspot sekalipun. Waktu standby-nya pun tergolong panjang, alias tidak menghabiskan banyak daya ketika perangkat tidak sedang digunakan. Nggak perlu khawatir panas atau baterai jadi kurang awet, karena baterai Vivo V30 Pro diklaim punya waktu penggunaan normal sampai 4 tahun, mirip seperti jaminan yang diberikan lewat Vivo i100 5G. Teknologi 80 watt flash charge pun tetap hadir. Bisa mengisi daya sampai hampir 80% dalam 30 menit dan terisi penuh dalam kisaran 50 menit.